Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue dans ma chaîne Mace Papua di Prancis. Selamat siang semua, apa kabar? Selamat datang di channelnya Mace Papua di Prancis. Nah, setelah 1 minggu tidak buat video, saya mohon maaf ya karena di sini jarang sekali ada sinyal ya. Jadi kita nih di tempat liburan yang waktu itu saya bilang ya, yang waktu di video sebelumnya sedang mengemudi dan menuju ke selatan ya, jadi saya jelaskan di situ. Nah, inilah destinasi akhir kita di selatan Prancis. Ini ada jalan raya, tapi ini semua gunung ya, kalian lihat nih gunung dan tanahnya merah, sama seperti di daerah-daerah di Indonesia ya, kalau tidak salah seperti daerah NTT, Nusa Tenggara Timur, pokoknya di Flores atau di tempat-tempat yang ada hutannya sih, tapi tanahnya ya begini, ini merah-merah ya, begitu. Nah, kalian lihat, inilah tempat liburan kami setiap musim panas di selatan Prancis, tepatnya di provinsi Languedoc-Roussillon. Kode provinsinya 34 ya. Jadi dan ini di departemen Hérault ya. Kalau bahasa Prancisnya kita bilang Hérault, dans l'Hérault. Voilà. Itu dia. Jadi inilah Danau Salagu yang mungkin saya pernah cerita ke teman-teman keluarga. Dan ini dia. Ini ada Danau Salagu ya. Jadi kalian lihat ada bukit-bukit, ada seperti gunung-gunung di depan ini semua. Tanahnya memang sangat merah sekali. Dan kalian lihat di ujung sana itu ada sebuah desa yang sudah dievakuasi 50 tahun yang lalu. Tetapi ternyata air itu dia sampai hanya di kaki pedesaan. Maksudnya dia tidak sampai masuk ke sini ya. Dan itu semua kalian lihat itu ada bendungan di ujung sana, karena danau ini bukan danau asli tapi danau buatan. Tujuannya adalah untuk untuk reserve, itu seperti reserve atau apa itu namanya, untuk pokoknya ini mereka buat satu danau ini untuk pertama adalah pengairan ya, jadi seperti irigasi untuk perkebunan yang ada di sekitar sini, dan juga untuk kalau terjadi kebakaran atau apa, jadi ada pesawat-pesawat tertentu yang memang khusus untuk pemadam kebakaran dengan tangki-tangki yang besar sekali, mereka datang untuk mengambil air di sini. Dan kalian lihat di situ adalah tempat camping ya. Nah, tempat camping inilah di sini kami berkemah selama 1 bulan dengan anak-anak, suami dan anak-anak semua di sini ya. Dan air di sini adalah air yang tidak terkontaminasi ya. Jadi ada pengontrolan setiap kali untuk tidak terkontaminasi dan tetap menjadi sumber mata air untuk semua pedesaan yang ada di sekeliling sini. Jadi kalau kalian mau ketahui secara singkat, danau ini dibuat dengan menenggelamkan 3 desa. Nah, karena mereka sangat kekeringan ya, jadi tidak ada air sama sekali, musim kemarau yang sangat panjang, dan mereka menderita karena kekurangan air ya. Kalian tahu ya bagaimana kalau tidak ada air, itu sangat vital sekali untuk kehidupan kita semua. Dan begitulah, dan kalian lihat mereka menenggelamkan itu juga. Jadi mereka mengorbankan 3 desa yang terakhir. Desa terakhir tuh ini yang kalian lihat di bawah sana ya. Desa ini sekarang dinamakan desa hantu, namanya Komunitas Sel. Di tengah danau ini ada 2 desa yang sudah tenggelam ya. Jadi ini desa ketiga yang tidak tenggelam sama sekali, tetapi karena untuk menghindari korban dan pokoknya hal-hal yang tidak diinginkan, mereka sudah mengevakuasikan
masyarakat dari sini, dan ternyata airnya tuh hanya sampai di bawah ya. Dan iya, jadi kalian lihat itu seperti yang kalian lihat di ujung sana seperti pulau kecil ya, tapi sebenarnya itu bukan pulau kecil ya. Itu dulu sewaktu ada jalan di sini, jalan nasional juga, itu adalah seperti sebuah bukit ya. Dan kalian lihat ada pohon mati di tengah nih, ada satu di sini, satu lagi dia di sebelah sana itu. Nah, itu adalah pohon-pohon yang paling tinggi yang sudah 50 tahun mereka tetap berdiri tegap di situ ya. Dan ya, itulah tempat kami untuk menikmati liburan di sini di selatan ya. Jadi ada banyak sekali cerita tentang danau ini, ada banyak sekali cerita-cerita menarik tentang danau ini, tumbuh-tumbuhan yang ada di sini. Nanti saya akan buat video lagi tentang ini, dan saya minta maaf karena kemarin saya tidak sempat buat banyak video karena di sini kalian lihat ya sangat natural, dan mereka preserve, artinya mereka jaga supaya tetap seperti ini ya, maksudnya tetap seperti natural dan tidak dibuat struktur yang seperti camping-camping yang kalian tahu ya, camping yang ada kolam renangnya, ada gedung-gedung dan segala macam. Mereka tidak mau ya, mereka bosan. Jadi mereka mau itu tetap dijaga seperti ini biar kita bisa punya alam tuh sama seperti ada sekitar 50 tahun yang lalu. Nah, mungkin yang ada di sini tuh hanya pembangunan yang pembangunan yang hanya sedikit yang memang harus, karena untuk air air yang untuk bisa diminum itu kan harus ada sedikit pembangunan ya untuk bikin pompa air dan segala macam. Nah, itu memang harus dibuat, dan desa ini akan dibangun kembali oleh salah satu anak dari desa di sini yang berjuang setengah mati. Dia adalah yang punya yang punya berlepotan bicaranya ya bahasa Indonesia, yang maksudnya yang punya tempat camping ini, hotel dan restoran yang di sebelah sana, nanti saya tunjukkan lagi. Itu dia adalah ibu kepala desa dari desa ini yang akan dibangun ya. Jadi mereka sedang membuat satu struktur yang sederhana yang sangat menghormati ekologi dan segala macam. Itu yang harus dijunjung ya, harus dijaga supaya alam tetap seperti ini. Semoga di Indonesia juga sama seperti ini ya, kita berjuang setengah mati supaya tetap alam itu terjaga. Kalau alam terjaga pasti kurang sekali gempa bumi dan erosi dan segala macam, karena semua yang kita buat itu pasti akibatnya atau dampaknya akan kembali ke kita. Begitu saja. Oke, itu saja sedikit video dari saya. Nanti saya akan lanjutkan lagi karena pasti kalian ingin tahu apa sih yang tumbuh di sini, karena kelihatan seperti tidak terlalu banyak ini ya, tidak terlalu banyak floranya. Nah, nanti saya akan ceritakan lagi di video yang berikut. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Itu saya lagi parkir mobil di situ tuh, mobilku. Dan ya, banyak orang dari seluruh Eropa ke sini ya. Jadi ada orang Inggris di sini, ada orang Belanda di sini, ada orang Jerman di sini, ada orang dari Irlandia juga datang ke sini, bahkan orang dari Eropa Timur ada juga di sini. Semua pada ke sini, semua yang suka yang ekologi ya, yang suka organik tuh pasti pada ke sini. Jadi setiap satu minggu sekali ada pesta di sini, ada para artis di sini ya, artis lokal atau yang ya kadang-kadang yang mereka udah sedikit terkenal juga datang ke sini. Juga ini lokasi tempat di mana ada pembuatan film-film Prancis dan masih banyak lagi. Oke, itu saja. Saya akan stop dulu, kalau tidak ceritanya akan bersambung seperti Cerber ya. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, like dan komen atau komentar ya. Terima kasih. Bless you all dan sampai jumpa di video berikut. Au revoir.